Kerucutnya adalah konsep agama kapitayan itu jauh lebih nyata dalam imajinasi para ahli daripada di dalam fakta kesejarahan itu sendiri. Bila secara faktual konsep tentang agama kapitayan itu tidak didukung oleh bukti-bukti kesejarahan dan bukti-bukti antropologi atau arkeologi yang memadai, pertanyaannya adalah mengapa intelektual seperti Mas Agus Sunyoto dan Profesor Suwardi Indraswara begitu percaya diri menghadirkan konsep tersebut di dalam karya-karya mereka? Dan terutama mengapa kalangan yang menerima konsep ini, baik kalangan akademik maupun non-akademik, begitu berapi-api di dalam menyampaikan dan mereproduksi informasi tentang keberadaan agama kapitayan. Dugaan saya sementara, konsep agama kapitayan itu disuguhkan oleh para intelektual tidak dalam rangka mengklarifikasi sumber-sumber kesejarahan itu sendiri, tapi alasan terpentingnya adalah justru sebagai sarana untuk melakukan counter narasi atau counter diskursif terhadap teori antropologi yang sangat hegemonik di dalam menyampaikan dan menggambarkan agama orang Jawa di masa purba. Kita semua tahu bahwa sejak karya The Religion of Java yang diintrodusir oleh Clifford Geertz di dalam penelitian panjangnya di wilayah Pare, Kediri atau wilayah Mojokuto, hampir seluruh karya-karya antropologi sesudahnya secara terus-menerus memberi gambaran tentang konsep animisme sebagai agama purba orang Jawa. Bisa dikatakan The Religion of Java atau agama Jawa karya Clifford Geertz adalah karya yang sangat fondasional, tidak bisa dibantah oleh para antropolog sesudahnya, sehingga ada kecenderungan yang terus-menerus dilakukan untuk mereproduksi gagasan yang dimuat di dalam The Religion of Java. Permasalahannya adalah gagasan di dalam The Religion of Java itu hanya didrive oleh dua paradigma saja. Satu adalah paradigma animisme, konsep yang sangat kuno dalam antropologi untuk menggambarkan tentang evolusionisme di dalam agama yang dipeluk oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan melalui pandangan ini, antropologi tanpa melakukan studi kesejarahan yang memadai pun bisa mengatakan bahwa agama purba masyarakat Jawa adalah animisme. Apa masalahnya? Karena konsep evolusionisme yang dibakukan dalam antropologi memang demikian adanya. Bila agama dalam kebudayaan manusia itu dikerangkai dalam cara pandang evolusionisme, maka diteliti ataupun tidak diteliti, orang bisa dengan sangat fasih menyatakan agama purba suatu masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat Jawa, adalah animisme. Sebelum pada akhirnya berkenalan dengan kehadiran agama-agama dunia. Dalam kasus orang Jawa, sebelum berkenalan dengan Hindu, Buddha, berkenalan dengan Islam dan Kristen kemudian. Paradigma yang kedua adalah paradigma sinkretisme. Ini dua paradigma yang saling mengunci dan saling mengasupi ya. Sinkretisme adalah suatu pandangan yang berorientasi pada kemurnian ajaran agama. Kelahirannya lebih banyak didorong oleh reformasi gereja di Eropa pada abad pertengahan akhir atau awal abad modern. Melalui cara pandang ini ada semacam imajinasi intelektual untuk membayangkan bahwa agama-agama itu memiliki corak kemurniannya sendiri. Dan ketika dia dianut berkembang di berbagai belahan kebudayaan yang lain, maka dia akan tercampur, akan
akan bernegosiasi dengan keberadaan sistem kepercayaan lokal. Nah, konteks sinkretisme yang diusung oleh Goetz adalah dalam rangka menjelaskan Islam. Pada prinsipnya, karya The Religion of Java sesungguhnya ingin mengatakan bahwa agama yang dianut oleh orang Jawa itu adalah Islam. The Religion of Java tidak berbicara lain selain Islam. Tetapi Islam dalam pengalaman sehari-hari di Jawa itu Islam yang tidak lagi murni, Islam yang telah bercampur aduk, bercampur dengan sistem kepercayaan lokal maupun agama yang lebih dulu datang di Jawa. Dalam konteks Islam yang bercampur dengan animisme atau corak animisme yang lebih dominan, maka melahirkan suatu kultur yang disebut sebagai kultur abangan atau varian abangan. Dalam konteks Islam bercampur dengan Hindu atau Buddha, maka melahirkan suatu kultur keagamaan Islam yang disebut sebagai priayi. Dan Islam dalam perkembangannya di Jawa dibayangkan akan terus berupaya menuju pada kemurniannya seperti direpresentasikan oleh varian terakhir yang disebut sebagai varian santri. Apapun usaha teoretik yang dilakukan oleh Clifford Geertz, karya ini adalah karya yang ingin mengunci secara akademik bahwa agama purba atau agama masa lalu orang Jawa adalah animisme sebelum kelahiran atau kehadiran Hindu dan Buddha. Nah, dalam konteks hegemoni pandangan seperti ini, kita bisa memahami bahwa kehadiran terobosan yang dilakukan oleh Mas Agus Sunyoto maupun Profesor Suwardi Indraswara maupun para ahli yang lain sebenarnya adalah upaya intelektual yang serius untuk melakukan counter diskursif atau counter wacana terhadap antropologi tradisional yang sudah atau dianggap sudah salah kaprah di dalam memahami agama purba orang Jawa. Permasalahannya hanyalah satu, upaya counter diskursif ini sekali lagi bukan upaya akademik yang ketat. Selain lebih banyak dipengaruhi oleh imajinasi para intelektual itu sendiri, secara faktual rumusan atau pandangan tentang agama Kapitayan bisa dianggap lemah secara akademik karena tidak menyuguhkan bukti-bukti kesejarahan yang memadai. Saya ingin mengerucutkan pada suatu opsi yang sama-sama tidak menarik untuk kita pilih di dalam upaya memahami keberadaan agama lokal atau agama purba orang Jawa. Bila kita merujuk pada antropologi tradisional yang sudah bersifat sangat kanonik, dalam konteks ini adalah representasinya Clifford Geertz dan para antropolog sesudahnya, maka agama orang Jawa pada masa purba itu tidak lain adalah animisme, suatu konsep yang membawa kita pada pandangan bahwa leluhur kita di masa lalu itu menyembah benda-benda, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah hutan, sungai, laut, karena menganggap semua entitas itu memiliki jiwa di dalam dirinya. Itu pandangan sangat kanonik, hegemonik yang selalu dirujuk oleh kerja-kerja antropologi hingga saat ini. Tetapi bila kita bergeser mengikuti pandangan alternatif seperti yang disuguhkan oleh para intelektual yang saya sebutkan tadi, Mas Agus Sunyoto salah satunya, Profesor Suwardi Indraswara yang berikutnya, kita akan dipicu atau akan distimulus untuk memahami bahwa agama purba orang Jawa itu adalah agama Kapitayan, satu konsep yang beranjak dari konsep animisme karena dibangun di atas prinsip tan keno kino yo ngopo. Jadi di dalam konsep ini
agama purba orang Jawa dihadirkan dengan lebih bermartabat karena orang di masa purba sudah mengenali konsep ketuhanan yang tunggal, substansi yang tunggal, dan dengan begitu corak agamanya menjadi corak monoteistik. Konsep agama Kapitayan dengan begitu adalah suatu sarana bagi para pembaca untuk memahami agama purba orang Jawa itu di dalam kerangka monoteistik. Permasalahannya, sekali lagi, konsep ini tidak didukung oleh bukti kesejarahan yang mapan, yang kuat. Jadi kita memilih paradigma pertama, animisme, maupun paradigma kedua, agama Kapitayan, para penstudi agama atau para antropolog agama tetap akan berada dalam situasi yang diliputi dengan pertanyaan-pertanyaan fondasional. Saya ingin mengatakan secara lebih jelas, kedua-duanya tidak menghadirkan keberadaan agama purba orang Jawa secara meyakinkan, secara lebih jernih, tanpa dipengaruhi oleh bias pandangan barat maupun bias semangat mengcounter hegemoni animisme itu tanpa upaya akademik yang memadai. Pada akhirnya kita masih harus menunggu karya-karya lanjutan para akademisi, para peneliti untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih memadai, representasi yang lebih adil tentang apa sebenarnya agama orang Jawa di masa purba.